Teliti sebelum investasi sering saya ingatkan dalam beberapa video saya, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan meminimalisasi risiko dalam berinvestasi saham. Untuk itu, kita harus memperhatikan apakah emiten saham yang kita miliki atau mau kita beli dalam keadaan baik atau tidak, dalam keadaan sehat atau tidak. Jangan sampai kita memiliki atau membeli saham di mana perusahaannya bermasalah atau sakit. Bursa Efek Indonesia juga melakukan beberapa cara untuk melindungi para investor retail. Salah satu perlindungannya adalah dengan mengeluarkan fitur notasi khusus atau disebut juga dengan tato pada setiap emiten yang bermasalah. Apa fungsi tato saham? Saham apa saja yang pernah kena tato dan bagaimana dampaknya pada harga saham? Mari kita simak di video yang kali ini. Fitur notasi khusus tato pada setiap emiten yang bermasalah adalah sebagai informasi dini kepada investor untuk mengetahui apakah emiten dalam keadaan baik atau tidak, dalam keadaan sehat atau tidak, dan memberikan peringatan kepada emiten supaya lebih taat aturan guna menghindari penyematan notasi atau tato di emiten tersebut. Adapun notasi khusus dibubuhkan pada kode saham masing-masing emiten yang bermasalah. Setiap emiten bisa terkena lebih dari satu notasi. Semakin banyak tato yang disematkan pada kode emiten tersebut, berarti semakin banyak masalah yang dimiliki oleh emiten tersebut. Sehingga sebaiknya kita hindari. Dari kode tato ini bisa digunakan oleh investor untuk mencari informasi lebih dalam mengenai emiten tersebut berdasarkan notasi khusus yang disematkan pada kode emiten untuk mengambil keputusan terkait investasi. Berikut ini adalah tato menurut ketentuan Surat Edaran Nomor 2 Bursa Efek Indonesia pada bulan Januari 2021, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2021, perihal tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat. Yang pertama adalah notasi B, yaitu adanya permohonan pilot kepada emiten. Sebagai contoh, ada saham PBRX tanggal 29 Juli 2021, harganya di 174. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Bank Maybank Indonesia mengajukan permohonan pilot terhadap PBRX. Saat video ini dibuat pada bulan Agustus 2021, harga saham PBRX ada di 128. Yang kedua, notasi M. Adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sebagai contoh, saham WSBP tanggal 26 Maret 2021 ada di harga 238. Mendapatkan gugatan PKPU yang dilayangkan oleh PT Hartono Naga Persada sebagai pemohon pada Rabu 31 Maret 2021. Saat video ini dibuat Agustus 2021, harga saham WSBP turun menjadi 131. Notasi yang ketiga adalah notasi E. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Contoh, saham GIAA tanggal 18 Desember 2020 ada di harga 454. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020 mencatatkan kerugian 2,44 miliar US dollar atau setara dengan 34,45 triliun pada tahun 2020. Saat video ini dibuat Agustus 2021, harga saham GIAA turun menjadi 222 dan dalam kondisi disuspend. Yang keempat adalah notasi A. Notasi ini disematkan karena ada opini tidak wajar atau adverse dari akuntan publik. Sebagai contoh, saham PTIS 21 Juli 2016 ada di harga 860. Pada tanggal 29 Juni 2016, opini laporan keuangannya adverse dari kantor akuntan publik. Dan saat video ini dibuat, Agustus 2021, harga saham PTIS ada di 320. Turun lebih dari 60%. Yang kelima, notasi D. Karena emiten ada opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik. Sebagai contoh, saham AISA. Tanggal 27 April 2017 ada di harga 2.240. Mendapat disclaimer opinion dari kantor akuntan publik pada bulan Desember 2017. Saat video ini dibuat Agustus 2021,
harga saham AISA turun menjadi 206 atau hanya tinggal 10%-nya. Dan beberapa saat saham AISA sempat disuspend cukup lama. Yang keenam, notasi L, karena perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Sebagai contoh, saham DIL tanggal 21 Januari 2021 ada di harga 154. Mendapat notasi khusus L dari Bursa Efek Indonesia karena belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2020 pada 12 Juni 2021. Saat video ini dibuat, Agustus 2021, saham DIL ada di harga 53 atau hanya tinggal 33%. Yang ketujuh, notasi S. Emiten laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Sebagai contoh, saham NV 30 Januari 2020 ada di harga 355. Pada 6 Desember 2020, pendapatan NV turun dari kuartal ketiga 2019 sebesar 121 miliar menjadi 2,6 miliar rupiah pada kuartal ketiga 2020. Dan saat video ini dibuat Agustus 2021, harga saham NV ada di Rp50. Yang kedelapan, notasi C. Karena emiten ada kejadian perkara hukum terhadap perusahaan tercatat, anak perusahaan tercatat, dan atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan tercatat yang berdampak material. Sebagai contoh, saham GUL 1 April 2016 ada di harga 131. GUL awalnya dikendalikan oleh PT 3 Pilar Sejahtera atau AISA. AISA melakukan divestasi pada tahun 2016, dibeli oleh Jom Prawarsa. Namun hingga akhir tahun 2016, Jom Prawarsa belum juga membayar transaksi tersebut. Saat video ini dibuat, Agustus 2021, saham GUL ada di 50. Yang kesembilan adalah notasi Q. Adanya pembatasan kegiatan usaha perusahaan tercatat dan atau anak perusahaan tercatat oleh regulator. Yang ke-10, notasi Y. Emiten belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan sampai 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Saham Kija, tanggal 3 Januari 2021, harga 210, mendapat notasi Y pada 8 Februari 2021. Saat video ini dibuat Agustus 2021, harga saham Kija ada di 168. Yang ke-11, notasi F adalah sanksi administratif dan atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap perusahaan tercatat akibat pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran ringan. Yang ke-12, notasi G. Emiten mendapatkan sanksi administratif dan atau perintah tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap emiten karena pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran sedang. Yang ke-13, notasi V, sanksi administratif dan atau perintah tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap perusahaan tercatat akibat pelanggaran peraturan di bidang pasar modal dengan kategori pelanggaran berat. Yang ke-14 adalah notasi X atau efek bersifat ekuitas dalam pemakaian khusus. Pemberian notasi khusus bukan merupakan suatu bentuk hukuman atau ketetapan, namun bertujuan memberikan perlindungan kepada investor dalam bentuk awareness atas kondisi tertentu dari perusahaan tercatat yang dapat dengan mudah diketahui oleh investor. Setiap emiten bisa terkena lebih dari satu notasi. Semakin banyak tato yang disematkan pada kode emiten, berarti semakin banyak masalah yang dimiliki emiten tersebut, sehingga semakin harus dihindari. Penyimpanan tato pada kode saham emiten masih bisa untuk dihilangkan ataupun diubah oleh Bursa Efek Indonesia. Jika masalah pada emiten yang mendapatkan kode tersebut telah terselesaikan atau emiten telah berhasil memperbaiki kinerjanya, maka kode tersebut akan dihilangkan. Sehingga penyimpanan tato tidak bersifat permanen pada sebuah emiten. Untuk meminimalisasi risiko dalam berinvestasi saham, jangan membeli saham yang mendapatkan tato saham, walaupun harganya turun banyak. Bahkan, jika kita memiliki saham yang mendapat tato, lebih baik kita menjual saham tersebut saat mendapat tato, walaupun kita harus melakukan cut loss. Kalau kita masih sayang saham tersebut, kita tetap bisa pantau. Dan saat emiten berhasil memperbaiki kinerjanya dan tatonya dicabut oleh BEI, kita bisa kembali membeli saham tersebut. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.